Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan rahasia yang luar biasa. Bagaimana bisa memiliki iman untuk menerima mukjizat dari Yesus? Untuk kita belajar bersama-sama, mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Ya, halo dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia dan mungkin pun di luar Indonesia juga. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program ini. Dan hari ini saya mau membahas satu topik yang benar-benar ubah hidup saya, sangat menolong dan memberkati hidup saya. Satu rahasia yang ajaib dari firman Tuhan. Dan saya berharap akan juga sangat memberkati semua pemirsa Live Unlimited hari ini. Pemirsa yang setia pasti kenal. Kalau ada yang belum kenal, matamu tidak salah. Memang saya ini orang bule ya, orang Kanada. Tapi sudah cukup lama, sudah lebih daripada 20 tahun di Indonesia. Jadi jangan heran-herannya kalau saya bisa bahasa Indonesia dan sangat bersyukur dengan program ini. Dengan Life Unlimited ini, saya bisa membawa kabar baik tentang Yesus kepada orang di seluruh Indonesia. Dan bersyukur sekali melalui berbagai sosial media kita bisa bertemanan, kita bisa kerjasama, dan juga kami memiliki hotline atau call center. Jadi sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor yang dapat dihubungi di bawah. Segera hubungi kami. Mungkin ada yang mau didoakan, mungkin ada yang mau tanya lebih banyak, mungkin ada yang mau ceritakan apa yang sudah terjadi melalui program ini. Kami sangat senang sekali ya terima semua respon daripada pemirsa. Setiap bulan saya terima laporan-laporan, kesaksian-kesaksian. Jadi sambil kita belajar tentang mukjizat Yesus, bukan saja sesuatu yang kita belajar, tetapi sebenarnya kita mengalaminya. Ya, seperti ada di sini hari ini saya lihat ada satu kesaksian daripada seorang ibu yang ada di Sumatera Utara. Berkata seperti ini, dia kemarin barusan ini berapa hari yang lalu minta doa untuk adiknya yang sakit kronis, perut turun. Nah ini baru puji Tuhan, baru 2 hari kemudian dia memberi kabar seperti ini. Puji Tuhan, berkat dukungan doa, adik kandungku sudah sehat. Bu, berterima kasih atas dukung doanya. Sudah sehat, ini baru 2 hari kemudian setelah berkata sudah sakit kronis. Wow, ini mukjizat yang luar biasa sekali. Dan ini baru-baru saya baca, baru-baru saya dapat ini kesaksiannya. Dan saya percaya hari ini juga sambil kita belajar, ada banyak juga pemirsa yang akan terima mukjizat. Jadi jangan lupa untuk kabarin kami nanti apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Hari ini kita akan lanjut dengan tema kita belakangan ini yang adalah mukjizat Yesus. Tetapi satu hal yang dulu saya selalu merasakan kalau saya dengar kita mau terima atau kita mau lakukan mukjizat, satu hal yang dulu menjadi satu mungkin halangan bagi saya atau sesuatu yang sedikit mengganggu saya adalah saya selalu merasa saya sendiri tidak memiliki iman yang cukup besar. Nah, itu betul. Dan mungkin ada pemirsa yang merasa seperti itu juga, selalu merasa seperti ada masalah iman. Bagaimana kalau kita tidak memiliki cukup banyak iman? Apakah kita tidak bisa menerima mukjizat pertolongan Tuhan? Itu pertanyaan yang baik, tapi hari ini kita akan temukan jawabannya begitu jelas dan luar biasa dari firman Tuhan. Dan ini sangat menolong saya dan saya harap akan menolong semua pemirsa. Dan seperti biasa kita akan belajar daripada satu kisah mukjizat apa yang Yesus lakukan saat dia berjalan di dunia. Hari ini kita akan belajar daripada satu kisah di mana ada kegagalan iman orang lain dan di mana ada Yesus yang tidak pernah gagal yang melakukan mukjizat yang ajaib. Kita bisa buka bersama-sama, ini ada dalam Markus 9. Saya akan mulai baca dari ayat yang 17. Di sini ada
orang cukup banyak ada kumpul dan ada yang bertanya-tanya. Masalahnya adalah ada seorang bapak bawa anaknya untuk disembuhkan. Dia diganggu oleh roh jahat dan dia membawa kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus coba tetapi gagal. Nah, di sini Yesus masuk dan ini yang Yesus katakan. Nah, ada orang yang kata dari banyak itu, "Guru, anak ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bertekangan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku suruh meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat." Nah, ini adalah latar belakang daripada kisah ini. Apa yang terjadi. Nah, lalu mereka membawanya kepadanya. Mereka membawa kepada Yesus. Nah, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Anak itu panting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Nah, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama dia mengalami gini?" Jawabannya, "Sejak masa kecilnya." Dan sering sekali roh itu menyerahnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah ini, tapi Yesus berkata, lihat seperti itu, Yesus kan berkata-berkata, bertanya-tanya kepada bapak anak ini. Nah yang luar biasa, ini kan lagi dalam situasi di mana muridnya gagal. Nah, saya melihat Yesus di sini tidak seperti panikan. Yesus tidak seperti merasa dia juga akan gagal karena muridnya gagal. Ya, Yesus seperti sangat tenang sekali. Sampai dia bisa tanya-tanya kepada bapaknya apa yang terjadi, gitu kan? Dan Yesus di sini tidak berubah apapun situasinya yang sedang terjadi. Jadi luar biasa sekali. Saya mau kita temukan hari ini. Temukan iman atau cari iman. Kita tidak akan temukan di dalam diri kita. Tapi di mana kita akan temukan iman itu ada di dalam pribadi Yesus. Ini dalam situasi. Mungkin kita pernah lihat orang lain doakan seseorang tidak jadi apa-apa, tidak berhasil. Bagaimana mungkin kita pun merasa gagal juga, tidak berani melakukan. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Sekalipun yang lain sudah gagal, Yesus pun berkata kepada muridnya, kalian berapa lama aku sama kalian? Kalian masih kurang ada imannya. Yesus sendiri yang membawa iman di situ. Dan Yesus dalam situasi ini benar-benar tenang. Ini adalah situasinya, semakin Yesus dekatin anaknya, semakin anaknya ini reaksi. Semakin anaknya ini situasinya semakin parah. Tetapi imannya Yesus di sini tetap stabil, tidak berubah. Iman Yesus tidak berubah. Nah mungkin kita ikut situasi yang semakin parah. Perasaan kita ikut dengan situasi itu. Tetapi imannya Yesus luar biasa sekali dengan tidak ada berubah. Dia stabil. Dia bisa seperti bicara-bicara kepada bapak anak ini. Bicara semua baik-baik. Masih tenang. Karena Yesus tahu mukjizat itu pasti terjadi. Dengan pengertian mukjizat pasti terjadi. Bukan pertanyaan apakah itu akan terjadi. Yesus tetap stabil dan tenang. Jadi saya mau kita tangkap. Iman itu bukan selalu ribut dan semangat dan kesini kesana. Iman yang sesungguhnya, iman yang ada di dalam Yesus itu adalah stabil dan tenang. Tidak berubah, tidak naik turun seperti perasaan kita. Perasaan kita naik turun, tetapi iman yang sesungguhnya itu stabil dan tenang. Itu adalah iman Yesus yang luar biasa. Mungkin untuk kita bisa membayangkan seperti apa situasi ini. Bagaimana respon Yesus? Kita bisa lihat video klip yang singkat ini daripada kisah kejadian ini di Markus 9. Bagaimana respon Yesus? Apa yang Yesus katakan? Mari kita perhatikan di dalam klip ini. Master! Lord, have mercy on my son.
He has seizures and suffers terribly. He often falls into the fire or into the water. So I brought him to your disciples, but they couldn't heal him. You faithless and corrupt people! How long must I be with you? Bring the boy here to me. Teacher, we did everything we could, but the spirit would not do as we commanded. How long has this been happening? Ever since he was a child, the demon has often tried to kill him by throwing him into a fire or into water. Please, have pity and help us if you can. Why do you say, if you can? Anything is possible for someone who has faith. Lord, I believe. Help my unbelief. I order you to come out of the boy! Father. My son! Mungkin bisa perhatikan di tengah-tengah klip itu ada perkataan-perkataan yang sangat penting sekali. Seperti saya mulai baca tadi. Yang ada itu bapaknya akan katakan, berkata apa kepada Yesus? Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Nah ini yang Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan iman Yesus, tidak ada yang mustahil. Yaitu yang penting sekali. Dengan iman Yesus, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, memiliki Yesus, berarti bagi kita tidak ada yang mustahil. Nah mungkin yang lain sudah gagal, kelihatan mustahil, tidak ada yang dapat menolong. Tetapi itu berbeda dengan Yesus. Mungkin dokter katakan mustahil, mungkin orang lain katakan mustahil, sudah tidak mungkin itu, sudah terlalu parah itu. Tetapi yang luar biasa dengan Yesus, tidak ada yang mustahil. Itulah iman Yesus yang sesungguhnya ajaib, sempurna, tidak digoncangkan, tidak diubahkan oleh apapun kondisi dan situasi. Saya suka sekali, orang ini mau berkata, jika engkau dapat, masih pertanyakan siapakah Yesus, masih kurang yakin apakah Yesus bisa atau tidak. Tetapi Yesus pun membalaskan, berkata, masih bertanya. Sebenarnya Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Nah, saya mau katakan kepada kita hari ini, itulah iman Yesus yang selalu percaya. Dan dia pun menolong kita untuk percaya. Mungkin kita merasa seharusnya kita yang selalu percaya. Betul, kita bisa percaya. Tetapi itu hanya dengan Yesus pun menolong kita untuk percaya. Ya, yang luar biasa kalau saya buat acara di lapangan dengan kadang-kadang ada banyak orang yang datang. Kadang-kadang saya pun bisa merasa kurang percaya, kurang merasakan sesuatu yang terjadi. Tapi luar biasa sekali, itu adalah Yesus. Saya tahu kalau ada Yesus, Yesus yang membawa iman yang sempurna. Dan Yesus yang membuat itu yang kelihatan mustahil, tidak mustahil tetapi dapat terjadi. Tidak ada yang mustahil dengan Yesus. Luar biasa sekali. Jadi kita tidak percaya karena situasinya mungkin masih kelihatan bisa-bisa, masih ada harapan. Kita percaya bisa karena ada Yesus. Yesus yang ubahkan segala sesuatu. Saya bisa ingat satu waktu jelas di mana saya berdiri dan memberitakan Injil di depan ribuan orang. Dan saya mengatakan bahwa akan ada kesembuhan dan mukjizat terjadi. Tetapi sebenarnya, sejujurnya saya dapat ceritakan di sini. Saya pada saat itu perasaan tidak merasa apa-apa, tidak merasa seperti sesuatu sedang terjadi. Tidak merasa hadirat atau mungkin pengurapan untuk mukjizat terjadi.
Saya di dalam pun bertanya, apakah sesuatu akan terjadi? Tetapi saat saya beritakan Injil, saya ingat kalau ada Yesus dan Yesus ada di sini, Dia dapat menolong semua orang percaya ini untuk percaya, untuk menerima sesuatu, bahkan mereka yang baru mendengar tentang Dia. Saya melawan perasaan itu yang mau menipu saya bahwa saya tidak memiliki iman dan tidak akan ada mukjizat terjadi. Saya tetap di situ, berdiri di situ dan deklarasikan sesuatu yang ajaib sedang terjadi, mukjizat sedang terjadi. Yesus ada di sini. Yesus menolongmu. Yesus membawa kesembuhan. Dan sekalipun perasaan saya tidak merasa ada iman, tidak merasa sesuatu terjadi, luar biasa sekali. Di situ tidak lama kemudian, benar-benar saya mendapat berita mukjizat sedang terjadi. Tidak terlalu lama kemudian, saya tidak bisa lupakan. Ada yang angkat kursi roda. Mereka angkat kursi roda di atas kepalanya, bawa ke depan. Karena orang yang duduk di dalamnya sudah mulai berjalan dan tidak perlu kursi roda lagi. Wow, itu luar biasa sekali. Yesus dapat melakukan yang mustahil, yang ajaib. Itu bukan Susan Hoover, itu bukan pemirsa Life Unlimited. Itu adalah iman daripada Yesus. Jadi kita sudah belajar dua hal sampai sekarang hari ini. Bahwa itu adalah iman Yesus tidak berubah. Stabil, tenang, tidak naik turun seperti perasaan, tidak naik turun seperti kondisi. Dan yang kedua itu adalah iman Yesus. Dengan iman Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak masalah seperti anak ini. Orang lain sudah gagal, semakin parah situasinya. Iman Yesus itu lakukan yang mustahil. Dia pun berkata, dapat memindahkan gunung, dapat melakukan semuanya. Nah, kita dengar seperti ini, pasti setuju. Karena itu Yesus. Tetapi sering sekali kita berpikir, tapi bagaimana kalau kita? Kita ini, kalau Yesus sempurna, pasti bagaimana kalau Susan Hoover atau yang lain. Tetapi kabar baik saya mau mengingatkan kita hari ini adalah Yesus sudah bersama dengan kita. Jadi memang tidak ada yang mustahil bagi Yesus dan Yesus tidak berubah. Tapi kita harus ingat, Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Iman Yesus menolong kita. Kita harus ingat bahwa Yesus yang mati bagi kita adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga. Dan Dia kirim Roh-Nya datang kepada kita semua. Saat kita percaya, kita terima hadirat Yesus dan semuanya yang Yesus miliki di dalam pribadi kita. Jadi kita bukan lagi orang sendiri yang percaya kepada Yesus, tetapi kita adalah orang percaya yang memiliki Yesus. Kalau Yesus memiliki iman dan kita memiliki Yesus, praktik kita adalah orang yang juga sudah memiliki imannya Yesus. Dan Yesus sendiri yang dapat menolong kita. Itu selalu kabar baik yang saya bawa. Kalau saya beritakan Injil di depan ratusan atau ribuan orang. Kalau saya pun mau katakan di sini kepada semua pemirsa, tidak tahu berapa banyaknya yang dengar saya hari ini. Saat merasa tidak sanggup, saat merasa tidak berdaya, saat merasa lemah. Makanya di situ pun mukjizat bisa terjadi. Saat kita mau mengandalkan Yesus, saat kita mau minta tolong untuk iman Yesus menolong kita. Bahkan di dalam kisah ini, saat Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apakah kita tahu respon Bapak ini, respon ayah bagi anak ini? Ini yang dia katakan, segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku ini yang tidak percaya ini. Dia ngaku, aku percaya, tapi aku juga tidak percaya. Sering sekali kita berpikir, kalau kita bimbang, Tuhan tidak akan menolong. Tetapi sebenarnya Yesus senang dengan kejujuran Bapak ini. Dia tahu dia masih bertanya. Dia tahu dia masih kurang yakin. Dan di saat dia berkata, tolonglah aku. Aku ini manusia yang masih bimbang dan kurang percaya. Yesus respon.
Dan itu kabar baik bagi kita semua hari ini. Saat kita ngakui, saat kita menyadari, aku ini tidak dapat. Tuhan tidak minta saya sempurna. Tuhan tahu aku tidak bisa sempurna. Makanya Tuhan menyediakan kesempurnaan itu di dalam pribadi Yesus. Yesus menolong kita dengan imannya. Dia tahu kita memiliki yang kurang-kurang. Makanya dia menyediakan yang sempurna. Mungkin kita semua bisa berkata seperti Bapak ini, tolonglah aku ini Yesus. Sering sekali saat saya kalau di depan orang besar di lapangan, dan saya pun katakan demikian. Kalau merasa tidak sanggup, merasa tidak berdaya, minta tolong daripada Yesus. Dan Yesus memang datang dan menolong kita semua untuk percaya dan untuk menerima mukjizat karena Yesus baik. Bukan saja Yesus mau menyediakan mukjizat dan paksa-paksa sesuatu daripada kita untuk kita menerima. Yesus yang sama yang menyediakan mukjizat adalah Yesus yang sama yang menyediakan iman bagi kita untuk kita terima mukjizat. Wow, pewahyuan ini benar-benar ubahkan hidupku. Benar-benar buat saya merasa Yesus begitu luar biasa baik, menolong saya dalam segala hal. Saya harap pewahyuan ini juga akan menolong semua pemirsa hari ini. Karena itu kita akan masuk satu lagu yang benar-benar berkata seperti ini. Saat aku tidak berdaya, saat aku tidak bisa, tapi tetap bisa percaya, mukjizat terjadi. Semuanya karena Yesus. Mari kita masuk dengan lagu Mukjizat Pasti Terjadi. Aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Katakan dengan iman. Mukjizatmu pasti terjadi. Memulihkan jiwaku, mukjizatmu pasti terjadi. Amin. Kenapa kita bisa yakin mukjizat pasti terjadi? Itu semuanya bukan karena kita. Kita pun lemah, tidak berdaya, tidak sanggup. Tetapi Yesus yang percaya. Yesus luar biasa sekali. Dalam kisah ini, yang kita baca sepanjang hari ini, tentang anak yang kerasukan roh ini, ada yang katakan dia bisu, sakit ayan, banyak hal yang terjadi. Tetapi Yesus di sini menolong dan menyembuhkan. Di sini ada berapa orang dalam kisahnya. Yang pertama itu ada murid-murid Yesus, tapi mereka gagal. Mereka tidak dapat menyembuhkan. Ada anak yang sakit ini memang kurang percaya, tidak bisa percaya apa-apa, lagi kan manifestasi. Ada bapak anak ini yang mau percaya, tapi masih minta tolong Yesus karena dia tidak percaya. Dan ada Yesus. Nah di antara ini semua, murid sudah gagal, anak ini sudah gagal, bapak ini sudah gagal, kurang percaya, tetapi ada satu yang sempurna. Itulah Yesus. Hanya Yesus yang sempurna. Hanya Yesus yang tetap stabil, tenang, tidak berubah, dan memiliki iman yang mengerjakan mukjizat. Jadi marilah kita semua menyadari, mengandalkan Yesus satu-satunya sumber kepercayaan kita. Di dalam kisahnya pun katakan, Yesus pun setelah Bapa ini berkata, tolonglah aku yang tidak percaya. Yesus pun dengan keras dia katakan, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukin lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengencok-encokkan anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga orang banyak pun berkata,
dia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkanlah, lalu dia bangkit sendiri. Sudah waras, sudah sembuh, sudah dipulihkan Yesus. Wow, yang sebelumnya kelihatan semakin parah dan mustahil, Yesus dapat pulihkan dengan iman Yesus tidak dapat digoncangkan, tidak dapat diubahkan, tetap luar biasa. Makanya berkata dalam Ibrani, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita semua menyadari hari ini, kuncinya untuk menerima mukjizat bukan Tuhan minta sesuatu daripada kita. Tidak akan ada yang sempurna dari kita. Satu-satunya yang memiliki iman yang sempurna itu adalah pribadi Yesus. Saya akan berdoa saat ini untuk semua pemirsa dan percaya Yesus datang kepadamu, menolongmu untuk percaya. Kalau merasa kurang percaya, minta seperti di kisah ini, minta tolong daripada Yesus yang memiliki iman yang sempurna. Itu sangat menolong saya, membuat saya berani sering untuk mendoakan banyak orang dan percaya mukjizat terjadi. Padahal kadang-kadang saya tidak merasa apa-apa. Saya merasa memang dan saya menyadari Susan tidak sanggup. Tetapi Yesus yang sanggup. Jadi saat ini pun melalui program ini saya minta tolong. Mungkin ada yang kekurangan apapun. Kekurangan dalam tubuhmu. Kekurangan imanmu. Taruh tanganmu di atas hatimu. Dan saat ini saya mau doakan semua pemirsa. Terima kasih Yesus, Engkau yang ajaib, berkuasa luar biasa, dan Engkau yang memiliki iman yang sempurna. Saya berdoa Tuhan saat ini bagi semua pemirsa yang sedang menunggu mukjizat, yang menantikan sesuatu, yang bergumul dalam kekuatan sendiri. Saya berdoa Tuhan saat ini semuanya dapat mengakui dan mengandalkan bahwa mereka tidak dapat, tapi perlu menerima daripada Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau yang memiliki iman yang sempurna. Adalah Engkau yang mengasihi kami. Dan Engkau datang saat ini menolong kami untuk percaya dan menerima. Sekali puji syukur hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selalu ingat, di saatmu yang lemah, di saatmu yang tidak sanggup, Yesus sang penolong yang memiliki iman yang sempurna. Wow, ingat itu terus akan membangkitkan keberanian yang luar biasa dan semangat untuk menerima mukjizat daripada Yesus. Saya harap program ini memberkati hari ini, rahasia luar biasa daripada firman Tuhan. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai kita juga jumpa lagi, saya Susan Nuwer mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.